Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga, Le Mineral. Sebuah helikopter jatuh di Pantai Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, sekitar pukul 14:37 waktu Indonesia Tengah. Kecelakaan helikopter dengan tipe Bell 505 dan beregistrasi PKWSP ini diduga karena baling-baling yang terlilit tali layang-layang. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa akan segera dilantik malam ini sebagai Wali Kota Solo, menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang sudah resmi mengundurkan diri. Pelantikan ini sebagai tindak lanjut saran dari Kemendagri untuk mensegerakan pelantikan Wakil Wali Kota menjadi Wali Kota Solo terlebih dahulu. Rencana pemerintah dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan untuk mewajibkan pemilik motor dan mobil ikut serta asuransi third party liability atau TPL menuai pro dan kontra. Seberapa mendesak asuransi ini harus diterapkan secara wajib bagi seluruh pemilik kendaraan pada awal tahun 2025. Apakah tepat kebijakan ini digulirkan di saat masyarakat harus berjibaku dengan beragam masalah kehidupan lainnya? Saksikan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Apa Kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda. Saya Cica Anissa dan rekan saya Ken Ane. Tadi di awal Anda sudah mendengar bahwa benar sekali pemerintah berencana akan memberlakukan asuransi pihak ketiga disebut TPL pemirsa kepada seluruh kendaraan baik motor maupun mobil yang menanggung resiko terhadap pihak ketiga jika kendaraan yang ia tumpangi menimbulkan kerugian terhadap kendaraan lain pemirsa. Mungkin secara prinsip asuransi ini bagus pemirsa, tapi malam hari ini kita akan buka-bukaan pemirsa berapa besaran asuransi TPL ini ditujukan untuk siapa, adakah sanksi yang dikenakan jika pemilik kendaraan bermotor tidak mau menggunakan atau memakai asuransi ini pemirsa. Itu akan dibahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Kan seperti apa? Ya, selain itu Apa Kabar Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi untuk Anda berkaitan dengan kegiatan ataupun juga pemeriksaan psikologi yang dijalani oleh Saka Tatal menjelang dilaksanakannya sidang peninjauan kembali untuk memastikan kondisi emosinya dalam keadaan stabil. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, di mana tim penyidik Polda Sumatera Utara dan Polres Tanah Karo menggelar rekonstruksi kasus pembakaran rumah wartawan Tri Brata TV Karo, Riko Pasaribu pada Jumat siang ini. Suasana jelang digelarnya rekonstruksi di sekitar rumah mendiang Riko Sempurna Pasaribu di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tampak ramai. Warga memadati sekitar tempat kejadian perkara karena ingin melihat jalannya proses rekonstruksi. Reka ulang akan digelar dengan menghadirkan ketiga tersangka, yakni 2 eksekutor dan dalang pembakaran. Polisi akan menyesuaikan keterangan saksi dan pengakuan ketiga tersangka dengan bukti-bukti di TKP. Untuk mengetahui perkembangan terbarunya, langsung saja kita akan tanyakan kepada reporter TV One Nofri yang sudah siap mengabarkan langsung dari Karo, Sumatera Utara. Nofri, silakan. Ya, Caca, Anissa dan juga pemirsa, proses rekonstruksi dugaan pembunuhan ataupun pembakaran terhadap rumah wartawan Tri Brata TV Karo, Riko Sempurna Pasaribu saat ini tengah berlangsung, di mana saat ini
telah dilakukan beberapa adegan rekonstruksi, mulai dari pertemuan pelaku B dengan saksi berinisial HB, kemudian pelaku B bertemu dengan pelaku R dan juga Y selaku eksekutor, dan di sini didapati fakta bahwa pelaku B meminta pelaku Y untuk mengecek rumah korban sebelum melakukan pembakaran. Ia berpesan jika memang keadaan rumah korban ini dalam keadaan terkunci, tidak berpenghuni, dan keadaan lampu mati begitu, ia meminta agar membakar rumah tersebut. Namun ternyata faktanya setelah dilakukan pembakaran, Riko bersama beberapa anggota keluarga lainnya tengah berada di dalam dan terbakar di dalam rumahnya tersebut. Hingga kini kami mendapatkan informasi bahwa proses rekonstruksi tengah berlangsung untuk adegan pertemuan antara pelaku B dan juga R dan pelaku Y untuk memberikan uang sebesar Rp130.000 untuk digunakan membeli bahan bakar pertalat dan juga solar. Kemudian setelah pertemuan tersebut, pelaku Y pun menuju ke sapu atau semacam gubuk, pemirsa, untuk dilakukan pencampuran bahan bakar jenis solar dan pertalat tadi. Kemudian bahan bakar tersebutlah yang nantinya digunakan Y untuk menyiramkan rumah tersebut menggunakan bahan bakar itu dan lalu menyalakan api ataupun membakar rumah Riko Sempurna Pasaribu. Hingga saat ini kami masih menunggu di lokasi kejadian. Terpantau warga sangat ramai sejak tadi menunggu kedatangan para tersangka dan juga tim penyidik ataupun tim dari Polda Sumatera Utara dan juga Polres Tanah Karo untuk melakukan rekonstruksi di lokasi yang diketahui merupakan lokasi terakhir nantinya dari adegan rekonstruksi ini, yang diperkirakan ini terdapat sebanyak 50 lebih atau sekitar 58 adegan yang akan dilakukan para tersangka untuk mengungkap fakta pembakaran dari rumah Riko Sempurna Pasaribu. Dan diketahui memang nantinya rekonstruksi ini dilakukan untuk melakukan penyesuaian ataupun menyingkronkan keterangan para saksi, para tersangka dan juga barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara untuk menemukan semacam hipotesa baru yang nantinya ini dapat mengungkap adanya kesengajaan terkait kasus ini. Tentu saat ini pihak kepolisian terus bekerja mengungkap kasus ini, dan untuk keluarga dari korban sendiri, yaitu anaknya Eva Pasaribu pun terus meminta keadilan, di mana kemarin ia mendatangi polisi militer Kodam 1 Bukit Barisan yang berada di Kota Medan untuk menyampaikan beberapa bukti-bukti kepada tim dari penyidik seperti postingan pemberitaan mengenai lokasi judi yang diduga dikelola oleh oknum TNI berinisial HB tersebut. Sehingga ia meminta jika memang terbukti oknum tersebut terlibat dalam rencana pembunuhan ataupun pembakaran dari Riko Sempurna Pasaribu ini, yang meminta agar oknum tersebut diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Caca. Baik, terima kasih Nofri Afandi mengabarkan dari Karo, Sumatera Utara. Kita ke informasi lainnya. Pelantikan Teguh Prakoso sebagai Wali Kota Solo menggantikan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan dilakukan pada malam ini di Semarang, Jawa Tengah. Oleh karenanya, rapat paripurna DPRD Kota Solo dengan agenda pengumuman pengesahan pemberhentian wali kota dan pengumuman pengangkatan wakil wali kota menjadi wali kota Solo rencananya akan digelar hari ini ditunda. Pelantikan Teguh Prakoso dipercepat atas saran Kementerian Dalam Negeri Kemendagri guna menghindari kekosongan kepemimpinan di Pemkot Solo. Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Arga Dumadi di Semarang, Jawa Tengah. Selamat malam Arga, bagaimana persiapan untuk pelantikan Wali Kota Solo di sana? Oke, kan Ana dan juga pemirsa, saat ini memang sudah mulai terlihat adanya petugas dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri dan juga beberapa panitia begitu mulai berdatangan di Gedung Pradipta Bakti Praja. Setelah pada tadi siang ini digelar gladi kotor dan juga gladi bersih di tempat saya mengabarkan saat ini yang merupakan bagian dari kantor Gubernur Jawa Tengah. Rencananya untuk acara pelantikan dan juga pengambilan sumpah
ini akan dikelar pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, di mana Wakil Wali Kota Surakarta yaitu Dr. Andes Teguh Prakosa akan dilantik oleh PJ Gubernur Jawa Tengah yaitu Kombes Pol Dr. Andes Nana Sujana sebagai wali kota dalam waktu beberapa bulan ke depan begitu. Dan menurut peraturan juga nantinya Dr. Andes Teguh Prakosa ini tidak akan memiliki pendamping yaitu wakil wali kota begitu. Dan rencananya juga nanti akan ada sejumlah pejabat daerah yang hadir dalam acara pada hari ini, termasuk juga diantaranya adalah Gibran Raka Buming Raka yang sudah mengajukan pengunduran diri secara resmi sebagai wali kota Surakarta beberapa hari yang lalu dan juga akan bersiap-siap untuk dilantik sebagai wakil presiden Republik Indonesia begitu. Namun kami juga masih menunggu kepastian dari kehadiran dari Gibran Raka Buming Raka beserta istri dalam acara pelantikan yang akan digelar hari ini. Dan dikabarkan juga sebelumnya bahwa rencananya pada sore hari tadi yaitu pukul 15 waktu Indonesia Barat sebenarnya akan digelar rapat atau sidang paripurna di DPRD Surakarta terkait dengan pengumuman secara resmi pemberhentian dari Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Surakarta dan juga pengangkatan secara resmi yaitu Dr. Andes Teguh Prakosa sebagai wali kota dalam periode 6 bulan ke depan atau mungkin kurang gitu hingga pilkada nanti akan dikelar gitu. Namun ternyata memang berdasarkan usulan dari Kemendagri sendiri pelantikan dikelar terlebih dahulu dan sudah disampaikan juga oleh Wakil Ketua DPRD Surakarta Sugeng Rianto bahwa sidang paripurna ini sifatnya opsional. Jadi tidak harus dikelar sebelum pelantikan, bisa dikelar setelah pelantikan. Dan rencananya ini untuk sidang paripurna akan dikelar minggu depan. Namun masih belum diketahui secara pasti untuk tanggal dan juga waktunya pada tanggal berapa dan juga pukul berapa. Kami masih akan terus mencoba mengupdate informasi-informasi terkait hal tersebut pada Anda pemirsa. Ya, untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi mengabarkan dari Semarang, Jawa Tengah. Ya, kita ke informasi selanjutnya di mana Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan juga Presiden terpilih menceritakan pengalamannya yang sering diminta Presiden Joko Widodo untuk duduk di samping Presiden Jokowi. Prabowo merasa saat ini sedang dilatih oleh Jokowi sebelum resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya kira Bapak Presiden ternyata sedang melatih saya untuk supaya nanti nggak terlalu kaget begitu setelah saya dilantik, insya Allah. Jadi itulah cara beliau, ya. Salah satu pelajaran kepemimpinan yang kita terima adalah seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang legowo. Pertama, kedua, pemimpin yang menyiapkan penggantinya. Jadi saya kira ini yang saya rasakan, ya. Beliau sekarang hampir semua rapat kabinet saya diikut sertakan. Dan duduknya sebelah presiden sekarang. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, hari ini menjalani asesmen psikologis yang digelar oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Saat lagi informasi selengkapnya. Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, hari ini menjalankan asesmen psikologis yang digelar oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK di salah satu hotel di Kota Bandung. Pemeriksaan psikologi dilakukan oleh 2 orang psikolog dari Bandung yang ditunjuk oleh LPSK. Asesmen tersebut dilakukan menyusul permohonan perlindungan yang diajukan oleh Saka Tatal ke LPSK.
Sebelumnya, Saka Tatal mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK usai pihaknya memutuskan mengajukan peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki yang membuatnya dihukum 8 tahun penjara. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin, mengatakan tes psikologi selain untuk kepentingan PK juga untuk memeriksa kondisi psikologi Saka Tatal terkait masa lalu saat dirinya menjadi terpidana. Ya, langsung saja kami akan bertanya mengenai perkembangan terbaru atas informasi ini dengan reporter TV One Cepi yang sudah siap mengabarkan dari sana. Silakan dengan laporannya, Cepi. Iya, Caca, Kenana, dan pemirsa TV One, memang betul hari ini Saka Tatal tadi sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat telah menjalani tes pemeriksaan psikologi oleh 2 psikolog yang ditunjuk langsung oleh LPSK, di mana memang Saka Tatal sendiri telah mengajukan perlindungan saksi sendiri kepada LPSK, dan saat ini pukul 18 lebih memang Saka Tatal belum selesai menjalani pemeriksaan tes psikologi, namun tadi sempat istirahat dan nantinya akan dilanjut setelah salat isya pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Sejauh ini memang tadi Saka Tatal sendiri didampingi oleh kuasa hukumnya dan kakaknya Jaka, kuasa hukum dari Saka Tatal sendiri, Titin dan Farhad Abbas sempat datang ke pendampingan untuk mendampingi Saka Tatal dalam pemeriksaan tes psikologi. Tadi menurut kuasa hukum dari Saka Tatal, Titin sendiri mengatakan bahwa tes psikologi ini menjelang peninjauan kembali yang nanti akan digelar pada tanggal 24 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Cirebon sendiri. Jadi memang untuk tes pemeriksaan psikologi ini untuk mengetahui kondisi dari mental Saka Tatal yang memang dimana diketahui pada saat penangkapan Saka Tatal sendiri, Saka Tatal mengaku telah mengalami trauma atas dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik saat itu, sehingga untuk mengetahui dan memulihkan kondisi mental dari Saka Tatal sendiri, PSK mengajukan untuk pemeriksaan tes psikologi terhadap Saka Tatal. Tadi juga memang kuasa hukum dari Saka Tatal, yaitu Farhad Abbas, telah mendatangi Pengadilan Negeri Kota Bandung untuk meminta salinan putusan berkas pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan yang beberapa waktu lalu digelar. Nantinya putusan dari berkas pra-peradilan Peggy Setiawan ini juga akan dijadikan salah satu untuk diajukan atau saat sidang PK yang akan digelar nanti. Dan juga memang tadi kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas juga menyebutkan ada 13 novum atau bukti baru yang nantinya akan dijadikan barang bukti pada sidang PK yang akan digelar pada 24 Juli 2024 mendatang. Begitu, Kenane dan Caca. Baik, terima kasih Cepi Kurnia mengabarkan dari Bandung, Jawa Barat. Kejaksaan Tinggi Kejati, Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan penghentian penyidikan SP3 terhadap Peggy Setiawan yang dinyatakan bebas pada putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung beberapa waktu lalu. SP3 tersebut diterima Kejati Jabar dari Polda Jabar pada tanggal 12 Juli usai gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bandung pada 8 Juli lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman telah meminta Polda Jawa Barat untuk membebaskan Peggy Setiawan dan tentunya menghentikan penyidikan. Menindaklanjuti putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk menghentikan penyidikan perkara Peggy Setiawan, ya tentunya Kejaksaan Tinggi Bandung telah menerima surat pemberitahuan penghentian penyidikan atau SP3 untuk kasus Peggy Setiawan tertanggal 8 Juli 2024 dari Direskrimum Polda Jabar tanggal 12 Juli lalu. Usai jeda pemirsa, tentu Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda dengan perbincangan bersama dengan Caca Anissa.
Ya benar sekali mengenai asuransi pihak ketiga yang rencananya akan diberlakukan tanggal 2025, tapi malam hari ini kita akan lihat berapa besaran asuransi. Bolehkah masyarakat tidak mau mengikuti asuransi pihak ketiga tersebut pemirsa karena dianggap membebankan masyarakat. Sesaat lagi. Saat ini sarana transportasi untuk mendukung mobilitas terutama mobil dan motor tetap menjadi primadona. Berdasarkan data yang dirilis Korlantas pada Februari 2024, tercatat populasi kendaraan di tanah air sebanyak 160 jutaan kendaraan, di mana hampir 20 juta unit diantaranya adalah mobil pribadi dan 134 juta unit lainnya adalah sepeda motor. Sisanya merupakan moda kendaraan lainnya seperti bus, angkutan, maupun kendaraan khusus. Banyaknya jumlah kendaraan yang berseliweran di jalanan membuat angka kecelakaan juga meningkat. Tercatat sepanjang tahun 2023, 152.008 kecelakaan terjadi. 76% dari jumlah kecelakaan ini didominasi kendaraan roda 2. Belum lagi jika menyebut angka kriminalitas berupa pencurian kendaraan roda 2 maupun 4 yang cukup tinggi. Hal ini tentu menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah. Maka tak heran jika kemudian pemerintah berencana mewajibkan kendaraan bermotor seperti motor dan mobil untuk diikutsertakan asuransi Third Party Liability atau TPL. Hal ini merupakan bagian dari amanat pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang ditetapkan 12 Januari 2023. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk membuat aturan turunannya. Otoritas Jasa Keuangan OJK disebut sedang menggodok hal ini bersama dengan Kementerian Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal. OJK menilai masyarakat sudah terbiasa dengan asuransi kendaraan, terutama bagi pembeli melalui pihak ketiga yang mewajibkan asuransi kendaraan. Pertanyaan pun mencuat, seberapa mendesak asuransi ini harus diterapkan secara wajib bagi seluruh pemilik kendaraan pada awal tahun 2025. Apakah tepat kebijakan ini digulirkan di saat masyarakat harus berjibaku dengan beragam masalah kehidupan lainnya? Ya daripada informasi yang jadi simpang siur atau ada masyarakat berpikir ini ada apa lagi sih pemerintah mau membebankan asuransi pihak ketiga kepada masyarakat. Ayo mari dengarkan dialog saya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita bahas mengenai TPL ini pemirsa atau asuransi pihak ketiga. Berapa besarannya, kenapa diberlakukan, apa urgensinya, dan boleh nggak ya masyarakat kalau nggak mau menggunakan asuransi pihak ketiga ini tidak masalah atau sifatnya wajib. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah hadir pengamat kebijakan publik kita di sini, Mas Wisnu Juwandono. Mas Wisnu Juwono, selamat malam. Assalamualaikum Mas Wisnu. Ya, selamat malam Mbak. Mas Wisnu sudah bersama dengan saya di sini. Saya pun akan menyapa dua narasumber saya yang tersambung lewat sambungan Zoom, mulai dari anggota DPR kita, tepatnya Komisi 11 DPR RI. Di sini ada Bang Masinton Pasaribu dan juga dari YLKI Pak Tulus Abadi. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-bapak. Ya, selamat malam Mbak Caca. Selamat malam Mbak Caca. Sebelum saya ke Bang Masinton dan juga di sini Mas Wisnu, saya ingin bertanya kepada elit DPR kita. Nah, dari DPR ini bagaimana melihat rencana pemerintah memberlakukan asuransi pihak ketiga karena kendaraannya banyak, kecelakaannya juga banyak. Bang Masinton. Ya, dalam Undang-Undang P2SK itu, di situ kan dijelaskan bahwa ini akan menjadi yang tadi sifatnya sukarela ya, asuransi kendaraan itu menjadi asuransi wajib. Nah tentu dalam hal ini pemerintah harus mengkaji betul itu ya, dengan bagaimana teknisnya, bagaimana nanti banyak hal lah ya mekanismenya,
bagaimana opsi pengembalian preminya kalau nggak ada terjadi resiko atau apapun seperti itu. Jadi karena ini menyangkut tentang kehidupan rakyat banyak, maka ya seluruh peraturan pemerintah maupun OJK tadi dia nantinya akan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Komisi 11 DPR RI, dari DPR RI. Artinya apa? Bahwa ini tidak bisa diterapkan serta-merta berdasarkan kemauan pemerintah, tapi harus melalui persetujuan DPR, dan tentu kita harapkan itu harus melalui pengkajian secara mendalam. Agar apa? Agar benar-benar ya masyarakat dengan asuransi ini dia terlindungi gitu ya. Bukan kemudian memunculkan prasangka, dugaan, kecurigaan dari masyarakat, dan benar-benar bahwa ini digunakan dalam konteks melindungi masyarakat sebagai pemilih dan sekaligus pengguna dari kendaraan tersebut. Nah, maka kami juga berharap supaya ini dilakukan kajian betul-betul nanti sampai bagaimana dengan selama ini jika masyarakat itu kan juga sudah ada yang dia kredit, tapi kredit kendaraan dia sudah terdaftar dalam program asuransi, bagaimana mensinkronkan itu sehingga tidak ada double apa segala macam. Nah, maka sebelum ini diterapkan tentu harus ada kajian, kemudian sosialisasi dengan pelibatan dan mendengarkan masukan masyarakat sebagai yang nantinya akan dibebankan dengan asuransi ini. Manfaatnya apa? Nah, ini menurut saya ya harus jelas disampaikan oleh pemerintah dan dikaji betul sampai nanti OJK membuat aturan-aturan teknis berikutnya. Oke, ditahan dulu Bang Masinton. Sekarang saya ke Mas Wisnu sebelum saya ke Pak Tulus. Secara logika kita dapat nggak sih bahwa karena begitu banyaknya kecelakaan supaya ada seorang pengguna kendaraan tidak dibebankan untuk mengganti biaya ganti rugi jika dia menimbulkan kerugian kepada pihak lain, dijamin saja dengan asuransi. Ya, jadi intinya di sini bahwa ada pembebanan biaya yang diwajibkan ya. Terutama kepada pengendara sepeda motor ya yang mencapai 40 juta tadi ya, data statistik tadi. Tentu saja ini kebijakan yang salah sasaran. Pertama sudah pasti pengendara motor walaupun yang mungkin paling banyak menciptakan kecelakaan, tetapi dari segi daya beli yang paling lemah ya. Jadi saya rasa justru yang harus dilakukan kalau memang misinya adalah untuk mengurangi kecelakaan adalah bagaimana misalnya mengedukasi pengendara bermotor gitu ya, penggunaan bermotor. Misalnya di sisi di mana pokoknya mereka tidak perlu mengeluarkan dana tambahan ya, karena sudah pasti kan pengendara motor ini kan dari golongan kelas bawah yang pendapatannya hari per hari. Tiba-tiba dari mata pencariannya harus ada beban tambahan asuransi. Tapi kalau kita bicara misalnya golongan atas dengan kendaraan mewahnya memang sudah pasti otomatis mereka akan menggunakan asuransi karena kan mereka ingin mobilnya benar-benar secure. Nah, jadi menurut saya ini kebijakan yang perlu dilakukan semacam ada istilah kebijakan publik adalah regulatory impact assessment. Ya, itu harus dilakukan. Salah satunya memperhitungkan cost benefit dan dampak kepada masyarakat. Dan tentu saja kan kalau kebijakan publik pasti harus orientasinya berpihak pada masyarakat yang paling miskin, yang paling tidak mampu gitu. Tapi kenapa ini justru pada akhirnya membebankan masyarakat miskin dalam hal ini pengendara bermotor. Oke, Pak Tulus, kalau dari pengamat kebijakan publik di sini, kebijakan ini tidak tepat sasaran, khususnya pengguna kendaraan bermotor dirasa membebankan. Kalau dari sisi konsumen, kebijakan ini bikin aman atau memang tidak tepat sasaran, Pak Tulus? Ya, kalau kita bicara sektor transportasi itu memang komplikasinya cukup tinggi ya di Indonesia, apalagi di mana dominan kendaraan roda 2 itu sudah dari sisi sosiologis itu satu masalah sebenarnya. Artinya selama ini kan terjadi satu kesalahan yang cukup serius di mana pemerintah tidak mengendalikan jumlah kendaraan bermotor khususnya yang roda 2. Ya, jadi sebenarnya
saya belum melihat background sosiologis pemerintah menerapkan asuransi ini apa yang diwajibkan. Karena tadi seperti Bang Masinton, sudah banyak asuransi yang diterapkan, walaupun itu masih voluntary, tapi kemudian pemerintah tidak bisa serta-merta menjadikan argumen itu normatif, sudah diatur di Undang-Undang P2SK ataupun Undang-Undang Lalu Lintas bahkan, ya, tapi harus ada pengkajian yang lebih sinergis dan komprehensif terkait dengan kebijakan ini, karena kan kalau upayanya untuk mengurangi tingkat kecelakaan, melindungi dan segala macam, nah pemerintah dan sektor lainnya apakah sudah berupaya yang lebih serius untuk mengurangi tingkat kecelakaan itu agar tidak terjadi satu fatalitas yang tinggi di jalan raya, baik itu roda 2 ataupun roda 4 di jalan arteri maupun jalan tol dan lain sebagainya. Jadi saya kira sebenarnya pemerintah mestinya menyelesaikan komplikasi-komplikasi persoalan di dunia transportasi, ya, kemudian baru menerapkan asuransi ini. Memang kalau kita merujuk di luar negeri, ya, semua kendaraan memang sudah di cover dengan asuransi, ya. Jadi memang ada dimensi itu, dan di undang-undang kita sebenarnya tadi di Undang-Undang P2SK yang baru 2 tahun yang lalu, kemudian di Undang-Undang Lalu Lintas yang sudah lama. Nah, yang sudah diwajibkan selama ini sebenarnya angkutan umum, ya. Angkutan umum itu sudah diasuransikan dan sifatnya wajib. Nah, kendaraan pribadi ini memang belum, tapi memang ini tidak bisa serta-merta, dan saya kira dalih akan diterapkan di awal Januari itu tidak cukup untuk membuat satu kajian yang lebih komprehensif, ya, bukan hanya sekedar PP tapi juga formulasi soal asuransinya. Saya khawatir bahwa ini lebih dominan kepentingan bisnisnya dibanding untuk kepentingan melindungi masyarakat dari tingkat fatalitas. Oke, Bang Masinton, ditanggapi dong di sini Bang Masinton, Mas Wisnu, Pak Tulus mengatakan sedikit banyak ini kurang tepat lah diberlakukan dari sisi kebijakan publik dan ada nuansa bisnis di sini. Nah, ini bagaimana Bang Masinton menanggapinya? Iya, itu pasti tidak terhindarkan itu pandangan itu. Nah, maka kan kalau kita lihat ya dengan situasi perekonomian masyarakat hari ini, apakah itu bisa diberlakukan terhadap seluruh jenis kendaraan bermotor? Menurut saya juga untuk situasi saat ini ya, saya rasa itu harus dilakukan secara bertahap. Umpama seperti kendaraan roda 2, ya jangan dulu begitu ya. Nah, biar jenis kendaraan mana diatur bertahap lah menurut saya. Kalau pemerintah langsung menerapkan ke seluruh jenis kendaraan bermotor dengan sistem yang masih belum jelas, mekanisme juga belum jelas, opsi pengembalian premi kalau nggak ada resiko itu seperti apa, belum ada kejelasan, menurut saya aturannya digodok dulu jelas, dipahami masyarakat dan tidak membebankan masyarakat, kemudian dilakukan secara bertahap. Umpama jenis kendaraan roda 2, ya jangan dulu lah. Jadi ini kalau ini dilakukan bertahap, menurut saya ya dari jenis-jenis kendaraan yang memang baik secara ekonomi masyarakatnya mampu apa segala macam, kan ada nanti uji cobanya ya. Jadi sebelum itu diberlakukan ke seluruh jenis kendaraan, menurut saya saran itu ya supaya nanti dilakukan bertahap. Jenis kendaraan roda 2 jangan dulu dijadikan objeknya lah. Itu biar aja. Karena pengguna kendaraan roda 2 ini kan banyak masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Baik, jadi, Bang Masinton, ya ditahan dulu Bang Masinton, karena kalau kita baca ya bahwa peraturan ini merupakan amanat dari Undang-Undang PPSK, yang mana paling lambat diberlakukan 2 tahun sejak diundangkan atau pada awal 2025, atau kapan tepat waktunya diberlakukan, sudah pasti aturan ini akan diberlakukan. Masalahnya adalah masyarakat mampu nggak bayar lagi asuransi pemirsa saat kebutuhan saat ini begitu mencekik masyarakat. Sesaat lagi. OJK dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa program asuransi wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah PP sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup,
dan waktu efektif penyelenggaraan program. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana. Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai program asuransi wajib yang dibutuhkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program asuransi wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapatkan persetujuan dari DPR, bahwa setiap amanat Undang-Undang P2SK diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lambat 2 tahun sejak Undang-Undang P2SK diundangkan. Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut. Mas Wisnu, kalau berdasarkan pernyataan tadi, tidak ada lagi nego di sini bahwa aturan ini akan diberlakukan dan bisa jadi kalau PP-nya ada, 2025 ini bisa berlaku. Sementara kita masih agak dispute di sini mengenai urgensinya. Ya justru itu, justru karena ada ribut-ribut seperti ini hal yang bagus ya. Jadi ya pemerintah, otoritas dalam hal ini OJK juga perlu sensitif ya terhadap kebutuhan masyarakat bawah gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengejar target bahwa peraturan itu harus dibuat, tapi dari segi substansi isinya bagaimana bisa mengakomodasi kepentingan golongan bawah yang mayoritas adalah pengguna kendaraan bermotor. Sudah pasti karakternya itu berbeda dengan pengendara mobil. Kalau mobil kan memang sudah biasa pakai asuransi, apalagi kalau kita beli mobil gitu kan memang diwajibkan asuransi. Tapi kalau kendaraan bermotor tentu saja ini akan menyulitkan bagi masyarakat gitu. Jadi tidak bisa dipukul merata bahwa semua kendaraan bermotor termasuk kendaraan roda 2 itu diberikan wajibkan asuransi. Jadi memang ini harus sensitivitas dari otoritas ya dalam hal ini untuk membuat sebuah peraturan yang bisa mengakomodasi semua. Jadi peraturan itu harus dibuat idealnya segmented ya. Jadi harus perhatikan golongan bawah terutama, kemudian kepentingan golongan menengah dan kepentingan golongan atas. Oke, kalau Pak Tulus seperti apa? Kalau dari pernyataan OJK tadi ini sifatnya wajib dan diberlakukan bisa paling cepat di awal 2025 kalau PP-nya sudah ada. Pak Tulus. Sorry, kalau aspek normatif memang sudah jelas ya, merupakan mandat dari P2SK dan juga di Undang-Undang Lalu Lintas, tapi saya kira pemerintah tidak bisa bicara normatif saja, tapi juga bicara sosiologis dan juga kepentingan-kepentingan lainnya. Bisa nggak misalnya dalam 6 bulan ke depan pemerintah berupaya untuk meningkatkan literasi keberpahaman masyarakat terkait dengan urgensi asuransi ini. Urgensinya apa? Ya, itu yang harus disampaikan. Dan juga pemerintah harus menjelaskan kebermanfaatan dari asuransi ini secara gamblang. Karena kalau misalnya sepeda motor misalnya, jangankan asuransi wajib ya, 30% pengguna sepeda motor itu belum membayar pajak ya, yang setiap tahun mesti dibayar. Itu sebenarnya PR yang harus diselesaikan karena itu sangat juga merugikan dan juga ada satu pelanggaran-pelanggaran. Nah ini dari kalau bicara motor memang mungkin seperti kata Bang Mansinton itu ya, penerapannya bisa bertahap dengan zonasi tertentu. Misalnya roda 4 dulu atau sepeda motor, tapi sepeda motor yang jenis atau kelas CC tertentu dan lain sebagainya. Tapi yang urgensi adalah bagaimana pemerintah menjelaskan kebermanfaatan dari asuransi ini. Karena selama ini kan, selama 2 tahun yang lalu ketika Undang-Undang P2SK disahkan, ini kan tidak ada wacana-wacana ini yang sampai ke masyarakat. Tiba-tiba setelah kurang dari 6 bulan atau bahkan 5 bulan diwacanakan akan diterapkan ini, walaupun dibilang menunggu PP. Nah ini satu skenario kebijakan publik yang kurang edukatif pada masyarakat.
Bang Masinton, nah bagaimana itu Bang Masinton menjelaskan kebermanfaatan mengenai aturan ini kepada masyarakat? Karena sampai kemudian undang-undangnya saja ada dan akan diberlakukan menunggu PP, ini masyarakat kaget loh. Ya, itu kan harusnya tugas pemerintah ya untuk melakukan sosialisasi. Nah kemudian bahwa di undang-undang itu 2 tahun katanya, tapi kan itu tidak bisa langsung letterless gitu ya, itu diterjemahkan kemudian 2 tahun sudah harus ada PP-nya apa segala macam. Tetap karena ini menyangkut kepentingan orang banyak, dia tidak bisa serta-merta tanpa ada satu kajian dan sosialisasi serta masukan dari masyarakat ya, khususnya karena masyarakat lah pengguna kendaraan yang akan bayar premi nantinya, maka negara harus melakukan sosialisasi, dialog ya, formatnya harus tepat. Jadi tidak harus serta-merta tuh dalam ketika perintah undang-undang 2 tahun itu harus bisa ada PP-nya apa segala macam. Tapi harus memang ini melibatkan. Bang Masinton? Kan masalah ya. Jadi kemanfaatan asuransi ini apa begitu? Mekanismenya seperti apa? Nah, terus kemudian penjelasan lainnya apa saja sih yang di-cover dari asuransi ini? Ini kan harus jelas semua. Jangan sampai nanti masyarakat rame lagi ini seperti kayak tapera, tiba-tiba akan ada pungutan dari masyarakat apa segala macam. Nah, ini harus dijelaskan secara detail dan kemudian masyarakat ya sebagai nanti yang akan membayar preminya pengguna kendaraan tadi dimintakan masukannya. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk nih pemerintah langsung menerapkan ini karena ini dasar perintah undang-undang, tidak begitu juga memahaminya. Jadi maka kita minta supaya itu dikaji mendalam, sosialisasi betul dan dilakukan bertahap. Dan tadi seperti Pak Tulus sampaikan juga bila perlu dilakukan dulu secara perjonasi mana. Seperti itu Mbak Caca. Oke, baik. Karena memang masih ada waktu untuk membahasnya, mudah-mudahan dialog malam hari ini didengar oleh pemerintah. Karena sesaat lagi kita akan bahas sebenarnya untuk kondisi saat ini, asuransi kendaraan bermotor pihak ketiga yakni bisa diberlakukan saat ini atau 2025, ataukah justru memang sangat menyengsarakan, padahal sebelumnya ketika ada wacana tapera gelombang penolakan begitu kencang. Apakah ini terjadi juga untuk asuransi kendaraan bermotor? Sesaat lagi. Ya pemirsa, sekarang mari kita lihat ada konferensi pers yang digelar gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran untuk membahas mengenai program makan bergizi gratis pemirsa. Dan mari kita saksikan secara bersama-sama. Tugas sinkronisasi, di sini sudah ada, di sebelah saya ada Mas Budi Jiwandono dan Bang Hasan Nasbi. Beliau akan menjelaskan apa sebetulnya atau mengklarifikasi informasi yang teman-teman beritakan juga, dengan harapan melalui forum ini nanti teman-teman bisa mendapatkan keberimbangan informasi dan juga bisa menjelaskan kepada masyarakat progres program ini. Oleh karena itu, saya sebagai pembuka akan mempersilakan Mas Budi untuk memberikan sambutan dan juga nanti Mas Budi akan menerangkan agenda kita malam ini, dan setelah itu kita akan ke Bang Hasan. Persilakan Mas Budi. Tes. Udah kedengeran ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat malam teman-teman media yang saya muliakan, saya hormati. Terima kasih dan selamat datang di Media Center Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran. Dan kami bersyukur, berterima kasih kehadiran teman-teman media pada malam hari ini bisa memberikan nantinya keterangan yang lebih jelas kepada publik terkait beberapa isu
yang sedang berkembang beberapa hari ini, yaitu mengenai makan siang bergizi gratis, yang memang menjadi salah satu program prioritas dari pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka. Seperti diketahui, beberapa hari ini mungkin ada informasi-informasi khususnya terkait harga daripada makan bergizi gratis itu yang diberitakan diturunkan menjadi Rp7.500. Mungkin ini adalah pernyataan-pernyataan yang sifatnya masih spekulatif dari berbagai pihak, dan tujuan kami pada malam hari ini adalah untuk memberikan sebuah klarifikasi, sebuah kejelasan apa yang menjadi fakta pada hari ini, apa yang menjadi kepastian, dan apa yang nanti akan terus berkembang di hari-hari yang akan datang. Untuk itu teman-teman, seperti tadi kata moderator, harapan kami setelah ini teman-teman juga bisa memberikan informasi pemberitaan yang berimbang, yang sesuai fakta dan informasi yang memang langsung dari tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran. Tanpa panjang lebar lagi, saya akan mempersilahkan, saya rasa sudah tidak asing lagi bagi teman-teman, Bapak Hasan Nasbi. Beliau adalah tim anggota gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran bidang komunikasi. Tanpa panjang lebar, saya persilahkan Bang Hasan untuk memberikan keterangannya. Silakan, Bang Hasan. Terima kasih, Mas Budi. Selamat malam, teman-teman semua. Kita ya agak malam ya terlambat sedikit lah ya. Karena kita juga persiapan supaya teman-teman dapat juga keterangan yang keterangan yang benar, gitu. Kali ini kita ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan isu yang berkembang dan menurut saya sudah mulai jauh dari kebenaran, gitu ya, tentang makan bergizi gratis itu dipatok harganya 7.500. Kayak gitu. Tiba-tiba sudah ada angka gitu. Teman-teman semua, jadi sampai hari ini satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025. Yang sudah bisa jadi kesimpulan baru itu. Besarannya adalah 71 triliun untuk tahun 2025. Ini sudah Mas Budi juga sudah pernah sampaikan, sudah hadir waktu itu ketika Kementerian Keuangan bersama tim sinkronisasi melakukan konferensi pers. Jadi ini satu-satunya yang sudah sampai di level kesimpulan, ya. Yang lainnya masih dalam proses. Nah, terkait dengan ketersediaan anggaran tahun 2025 nanti sebesar 71 triliun. Pesan Pak Prabowo itu ada dua. Jadi ada dua pesan dari Presiden terpilih. Ya, Pak Prabowo pesannya bahwa harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Ini syarat pertama. Jadi syarat gizinya harus terpenuhi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya. Karena kan anggaran yang tersedia 71 triliun. Jadi harus kita optimalkan jumlah penerima manfaatnya. Jadi semua proses riset, semua proses kajian, uji coba, pilot project akan bersandarkan kepada dua pesan, dua arahan dari Pak Prabowo Subianto ini. Jadi seperti itu. Kebutuhan gizi itu nanti akan ditentukan oleh ahli gizi. Jadi nggak ada tuh main harga segini,
harga segini itu belum ada sama sekali. Angka itu belum ada sama sekali, makanya kita bingung kenapa di luar ada angka sementara kita sendiri belum punya angka. Syarat pertamanya keterpenuhan gizi, ketercukupan gizi, dan itu nanti ditentukan oleh ahli gizi. Ya, itu yang pertama. Kemudian kalau soal harga pasti akan bergantung jenis menu dan bahan baku, bahan makanan yang tersedia di berbagai daerah. Jadi tidak akan sama menunya nanti. Di berbagai daerah itu kan tergantung ketersediaan pangan di sana apa. Dan dengan pangan yang tersedia, kebutuhan gizi yang bisa kita racik formulanya seperti apa. Harganya menyusul kemudian. Jadi kira-kira itu. Ya, jalan dan proses yang sedang dikerjakan kira-kira seperti itu. Nah, saat ini tim pakar sedang melakukan pilot project. Uji coba sekaligus pilot project. Ini tuh evidence based research. Ya. Jadi riset yang sekaligus kita kerjakan. Dari sana kita akan dapatkan findings. Ya, apa saja temuannya, apa saja yang harus dilakukan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diantisipasi. Ya, termasuk nanti kesimpulan di akhirnya berapa harganya, tapi ini masih berjalan. Jadi kalau proses risetnya masih berjalan, proses uji cobanya masih berjalan, pasti belum ada kesimpulan. Termasuk kesimpulan soal harga. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Semua formula yang akan dihasilkan nanti di akhir pilot project, ya, semua formula yang nanti akan menjadi kesimpulan di akhir pilot project harus memenuhi dua hal yang tadi lagi, ketercukupan gizi, ya, dan harus sebanyak mungkin orang yang bisa menerima manfaat. Nah, kami merasa justru tidak tepat kalau di saat proses ini sedang berjalan, kita masih mencari bentuk, mencari formula, mencari segala macamnya untuk menemukan produk terbaik nanti. Ini kan program unggulan pasangan Prabowo Gibran. Jadi ini dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Tapi ketika dalam proses yang sedang berjalan ini justru muncul isu-isu ya seperti harga 7.500. Itu kan menurut kita itu spekulasi. Ya, spekulasi dari mungkin ada ide, ada masukan dari berbagai orang yang kemudian mungkin menurut dia akan menjadi pegangan dari pilot project, padahal sama sekali tidak ada seperti itu. Orang boleh punya ide, boleh punya masukan, silakan. Tapi tim sampai hari ini belum punya kesimpulan selain jumlah anggaran sebesar 71 triliun tadi. Jadi kita berharap nanti ke depannya, terutama soal berbagai program unggulan ini, itu nanti tidak lagi berkembang spekulasi, dan kita berharap ini yang menjadi pegangan adalah apa yang keluar dari tim resmi, apakah itu tim pakar atau dari tim sinkronisasi. Jadi kira-kira itu teman-teman, termasuk soal harga ya. Termasuk soal harga menurut saya itu masih jauh karena prosesnya masih sedang berlangsung. Jadi itu mungkin teman-teman yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mas Budi ada tambahan? Cukup ya? Mungkin itu saya kembalikan kepada Albert. Silakan Albert. Ya, makasih Bang. Jadi itu tadi pesan dari anggota gugus tugas sinkronisasi bagian komunikasi Bang Hasan Nasbi. Sedikit saya mengingatkan teman-teman lagi, tadi beliau bilang kalau ada yang berspekulasi di luar sana kita juga agak bingung gitu. Tapi ingin sekedar meluruskan saja, bukan bingung melihat harga 7.500, tapi kita sedang dalam proses tapi kok sudah ada yang spekulasi dan kemudian diberitakan luas seolah-olah ini adalah statement resmi dari gugus tugas sinkronisasi. Itu saja yang ingin saya pesankan supaya tidak ada headline-headline yang berbahaya nanti Bang. Anggota atau gugus tugas ini bingung gitu, jangan sampai seperti itu.
Itu dia tadi konferensi pers dari gugus tugas yang membahas mengenai program makan siang gratis. Adapun kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada Anda dari konferensi pers yang kita dengar secara bersama-sama, bahwa ada besaran anggaran 71 triliun yang nanti akan digunakan untuk melakukan atau juga mewujudkan kebijakan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk makan siang gratis, tapi dengan ketentuan bahwa apapun itu akan memenuhi kecukupan standar gizi dan akan ada optimalisasi siapa yang nanti penerima manfaat, dan ada ahli gizi yang akan melihat bagaimana makan siang gratis tersebut bisa menyelesaikan permasalahan gizi yang menjadi concern Indonesia saat ini, pemirsa. Dan kita juga akan membahas dialog kita pada malam hari ini mengenai asuransi untuk kendaraan bermotor yang nanti juga akan ditanggapi oleh seluruh narasumber usai jeda berikut. Sekiranya apakah nanti masyarakat mampu untuk membayar besaran asuransi berapapun jumlahnya? Kebutuhan begitu banyak saat ini, pemirsa. Sesaat lagi. Asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan pelindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan. Dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang baik. Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat akan lebih terlindungi dan rasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kita ingin tahu apa pendapat masyarakat mengenai rencana kebijakan ini. Kita akan ke Makassar dan juga ke sebuah tempat di daerah Jakarta, pemirsa. Rekan saya Yunike siap mengabarkan dari Jakarta dan Firda dari Makassar. Kita ke Makassar terlebih dahulu. Firda, silakan dengan laporannya. Ya, Caca dan juga pemirsa, memang beredar kabar jika wajib asuransi terhadap mobil dan juga sepeda motor ini akan diterapkan pada tahun depan, yaitu tahun 2025. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat di Kota Makassar ini dengan rencana kebijakan ditetapkannya wajib asuransi bagi pengendara motor dan juga mobil? Nah, kita sudah ada di warung kopi di salah satu di Kota Makassar. Kita akan berbincang dengan warga yang ada di sini, pemirsa. Ini sudah ada. Selamat malam, Kakak. Malam. Kakak, dengan siapa kakak? Dengan Gafar. Kakak Gafar, ini sudah tahu tentang kebijakan yang akan dicanangkan tentang wajib asuransi bagi kendaraan mobil dan juga sepeda motor ini, Kak? Oh iya. Kira-kira ini setuju tidak, Kak? Atau tidak setuju? Kalau setuju ini alasannya apa begitu? Kalau saya pribadi setuju aja kalau saya. Manfaatnya salah satunya untuk terhindar dari kecurian atau kerusakan dan tidak terproteksi untuk semata-mata cuma kerusakan saja. Jadi semua taruhlah saya punya kendaraan bisa terlindung dari hal-hal yang apes-apesnya, taruhlah kecurian lah. Begitu, Mas. Jadi Kak Gafar setuju ya jika nanti wajib asuransi diterapkan terhadap mobil dan juga motor karena bisa mungkin menanggulangi nanti ketika kecurian begitu? Iya, setuju. Oke. Makasih Kak Gafar, bisa dilanjutkan nih ngopinya. Pemirsa, tidak cukup nih satu warga, kita lanjut lagi nih ke beberapa orang ada di sini untuk menanyakan apakah mereka setuju atau tidak terkait dengan kebijakan wajib asuransi bagi mobil dan juga motor. Selamat malam Kakak. Selamat malam. Dengan kakak siapa ini, Kak? Heni Mbak. Oh ya, Heni. Mbak Heni, ini sudah tadi Kak Gafar menjelaskan pendapatnya terkait wajib asuransi. Apakah ini kakak setuju atau tidak ini asuransi bagi mobil dan juga motor? Kalau saya pribadi sih Mbak, kurang setuju dengan adanya wacana ini. Kenapa? Karena mungkin ini akan lebih memberatkan kami masyarakat ke depannya. Dengan jumlah tanggungan yang sangat luar biasa, dengan gaji kami yang tidak seberapa, tentu akan sangat memberatkan ya Mbak. Kalaupun mungkin ke depannya masyarakat, pemerintah mau tetap mengadakan atau mewajibkan adanya asuransi kendaraan ini ya, saya berharap masyarakat
saya berharap pemerintah bisa lebih baik mensosialisasikan terkait dengan asuransi kendaraan ini kepada masyarakat supaya tidak ada salah paham. Oke, sebenarnya tidak setuju untuk sekarang, tapi kalau misalnya pemerintah sosialisasinya lebih baik, ini mungkin akan berubah pikiran begitu ya Mbak Hedi? Ya, kemungkinan Mbak. Tapi tetap kurang setuju Mbak. Kenapa? Karena pajak saja kita agak kesulitan membayar, apalagi ditambah dengan asuransi, tentu akan lebih memberatkan kita sebagai masyarakat. Oke, Mbak ini bisa dilanjutkan makannya nih. Pemirsa, beberapa warga ini sudah saya tanyakan, ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju terhadap kebijakan wajib asuransi untuk kendaraan mobil maupun sepeda motor. Ada yang setuju karena itu akan menanggung ketika kendaraan mereka hilang, pemirsa, dan juga ada yang tidak setuju karena memang sampai sekarang menurutnya beban masyarakat terhadap pajak lain ini sudah berat, apalagi jika ditambah dengan beban-beban lainnya. Namun tentunya masih berharap bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini akan gencar sehingga masyarakat paham atas apa yang akan mereka canangkan. Begitu dulu dari Makassar, Caca kembali ke Jakarta. Ya, terima kasih Firda dari Makassar. Sekarang saya ke Yonika di Jakarta. Yonika, silakan. Ya, selamat malam Caca dan juga pemirsa TV One. Memang benar sekali bahwa wacananya nanti pada tahun 2025 mendatang Otoritas Jasa Keuangan mengadakan regulasi baru untuk kendaraan motor yang mengharuskan mewajibkan pengendaranya untuk membayar asuransi wajib, yaitu third party liability atau TPL. Namun saya mau mengajak pemirsa TV One untuk berbincang sedikit untuk meminta tanggapan masyarakat apakah mereka setuju dengan regulasi baru ini. Selamat malam Mbak, minta waktunya sebentar boleh? Boleh. Oke, Mbak izin untuk berdiri sebentar yuk kita. Mbak sebelumnya namanya boleh diperkenalkan dulu? Lucy Santa. Nah Mbak Lucy ini, Mbak Lucy dan Mbak Santa ini kan OJK mengeluarkan regulasi baru yang wacananya nanti tahun 2025 harus mewajibkan asuransi sebesar preminya itu 300.000, mulai dari 300.000 rupiah. Kalau Mbaknya sendiri gimana nih, setujukah dengan regulasi baru tersebut ataukah bagaimana tanggapan lainnya? Kalau dari saya pribadi sih menurut saya kurang setuju ya, karena kan kebutuhan pendapatan setiap orang itu berbeda-beda ya, setiap orang berbeda-beda. Kemudian itu setiap orang pasti udah punya BPJS, kemudian pajaknya masing-masing gitu kan. Jadi belum lagi kita harus ada asuransi lainnya, kemudian kebutuhan pribadi kita, kemudian juga harga-harga tembakau yang semakin naik setiap tahunnya kan. Jadi kayak pendapatan itu nggak cukup buat kebutuhan kita untuk sehari-hari lagi gitu. Jadi sama dengan Mbak Santa, saya juga kurang setuju sih. Ditambah lagi kan belum ada saat ini kan masih ada tambahan pajak-pajak yang baru ini kan, yang tapera itu mungkin dari situ kita kurang setuju sih kalau adanya asuransi yang tambahan lagi ini sih Mbak. Ya, artinya nggak setuju karena dikatakan tidak sesuai dengan pendapatan gitu ya, karena terlalu banyak pajak-pajak yang diadakan gitu ya. Walaupun ini memang tujuannya positif untuk berkendara untuk menghindari kecelakaan lalu lintas, begitu tetap tidak setuju ya Mbak? Iya, karena kan itu termasuk berat ya, karena itu bisa beli apa aja untuk kebutuhan pribadi juga atau kebutuhan kita di rumah gitu, udah bisa beli apa gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak. Selamat melanjutkan aktivitas lainnya. Oke pemirsa, saya akan mengajak salah satu masyarakat tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu di Sudirman. Apakah beliau setuju dengan pernyataan ataupun regulasi terbaru ini? Selamat malam Mas, boleh izin berdiri sebentar? Malam. Dengan Mas siapa? Febri. Oh ya, sorry. Oke, terima kasih. Dengan Mas Febri ya? Iya, betul. Mas, gimana nih tanggapannya tentang OJK yang mengadakan regulasi baru untuk mewajibkan kendaraan motor untuk membayar asuransi wajib itu sebesar dimulai dari Rp300.000. Masnya setujukah atau ada tanggapan lainnya kah? Sebenarnya kayak setuju nggak setuju ya, karena emang ada nilai plusnya juga sebenarnya kan cover asuransi ya. Tapi keberatannya mungkin karena soal udah banyak banget potongan-potongan gitu, jadi kayak mempertimbangannya itu aja kali. Setuju nggak setuju ya 50-50 sebenarnya. Tapi kalau misalkan memang diwajibkan nanti tahun 2025 ternyata udah fix ini untuk wajib asuransi, Masnya nggak keberatan berarti ya? Iya, mau nggak mau karena udah aturan kan ya. Terima kasih Mas Febri, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
Oke Caca dan juga pemirsa TV One, itu dia tadi beberapa tanggapan. Ternyata masih ada beberapa masyarakat yang kurang setuju terhadap adanya regulasi baru yang dikeluarkan oleh OJK yang wacananya akan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang. Sementara itu yang dapat saya sampaikan ke Anda. Kembali ke studio, Caca. Terima kasih Yunika dan Firda tadi dari Jakarta dan juga dari Makassar. Langsung kita tanyakan ini kepada Bang Masinton terlebih dahulu. Bang, apapun itu mau dibuat secara bertahap, perlu ada sosialisasi, besaran nanti dijelaskan. Tapi dari wartawan TV One atau reporter TV One bertanya kepada masyarakat, mayoritas dari mereka itu keberatan Bang, karena biaya hidup saja sudah membengkak, gaji nggak seberapa, disuruh bayar asuransi kendaraan bermotor pula, Bang Masinton. Iya, pasti memberatkan. Apalagi dengan kondisi ekonomi seperti ini gitu ya. Nah maka tadi kan kita sampaikan itu agar penerapannya itu nggak langsung buru-buru. Itu harus dijelaskan semuanya, itu harus detail lah. Bagaimana dengan harmonisasi antar kebijakan di bidang perasuransian, kemudian lembaga penyelenggara asuransinya yang mana nanti yang akan ditunjuk, seperti itulah. Kemudian bagaimana sosialisasinya, karena apapun prinsip dari asuransi ini ya selain dia perlindungan ya dia juga adalah harus sifatnya mudah, efisien, ya tidak memberatkan masyarakat dan masyarakat bisa mendapatkan kemanfaatannya. Nah tentu hal-hal ini harus jelas sampai ke masyarakat sehingga masyarakat itu bisa memahami dan kemudian sadar untuk bisa ikut dalam program asuransi yang diwajibkan ini. Kalau tidak kan masyarakat nanti bagaimana klaimnya? Selama ini juga ketika berurusan asuransi sangat tidak jelas itu, ketika ngajukan klaim juga sulit apa segala macam. Nah hal-hal begini yang harus diselesaikan itu baik secara regulasi nantinya maupun secara teknis dalam ketika masyarakat berurusan dengan lembaga penyelenggara asuransinya. Seperti itu Mbak. Karena apapun ya, kalau kita lihat di berbagai negara di ASEAN itu sudah menerapkan ini. Namun kita kan harus melihat dari kemampuan masyarakat dan benar-benar tadi seperti yang disampaikan oleh anggota masyarakat bahwa jangan sampai memberatkan seperti itu. Jadi karena sudah banyak pungutan, jangan sampai kemudian hal-hal seperti yang diwajibkan ini kemudian mendatangkan beban-beban yang sangat memberatkan masyarakat. Maka itu harus benar-benar dikaji dan benar-benar memenuhi ajas mudah, efisien, dan tidak memberatkan masyarakat tadi itu. Baik, sekarang Mas, sebenarnya kalau kita dengar tadi masyarakat merasa nggak ada yang merasa diuntungkan dengan rencana kebijakan ini. Kalaupun ada satu yang mau, itu agak miss ya. Dia bilang asuransi ketika kehilangan, ini beda. Ini asuransi ketika terjadi kecelakaan di jalanan, ini bagaimana? Iya, jadi ini menunjukkan bahwa memang perumusan dari peraturan ini tidak melalui sebuah proses kebijakan publik yang mumpuni ya. Makanya saya tadi bilang perlu ada semacam regulatory impact assessment ya. Jadi salah satunya adalah melihat tujuannya apa, manfaatnya apa, dan cost-nya. Ini ternyata begitu masyarakat ribut mengeluhkan, ternyata cost-nya lebih besar daripada benefitnya kan pada akhirnya. Sehingga ya itu harus dievaluasi lagi. Dan yang paling penting dalam regulatory impact assessment ini ada namanya konsultasi dengan para stakeholders. Nah tentu saja stakeholders ini adalah pengguna kendaraan bermotor dalam hal ini. Nah ini harus dilakukan konsultasi secara ekstensif sehingga nanti begitu pada proses implementasi dan sosialisasinya itu benar-benar tepat sasaran, insentif dan punishment-nya seperti apa gitu. Kalau kayak begini kan sepertinya masih istilahnya mentah gitu ya. Pak Tulus, bisa ditambahkan tidak sih kalau dari sisi konsumen ini berarti kebijakan jika diberlakukan akan merugikan konsumen. Lantas siapa sih yang diuntungkan dari kebijakan ini? Pihak swasta, pemerintah atau bagaimana? Ya sebenarnya ini kan karena kewajiban itu kan artinya menjadi mandatori dari sebuah aturan dan dikenakan kepada warga negara sebagaimana pajak. Nah yang urgen saya tadi mengatakan bahwa bagaimana pemerintah meyakinkan dengan rasio berasuransi kita, karena rasio berasuransi kita itu masih rendah. Tiba-tiba akan diwajibkan dengan
aturan seperti ini. Tentu masyarakat akan bertanya-tanya dan mungkin shock ya. Dan juga masyarakat juga bertanya soal nanti lembaga yang mengelola siapa. Jangan-jangan nanti seperti Jiwasraya dan lain sebagainya gitu. Ini yang kita khawatirkan. Nah, ini yang saya kira selain memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan kebermanfaatan ini, itu juga nanti adalah membentuk kelembagaan-kelembagaan yang kredibel. Jangan sampai kemudian nilai dari asuransi atau uang yang ada itu disalahgunakan oleh oknum atau yang lainnya. Karena kita punya pengalaman yang buruk baik di Jiwasraya ataupun beberapa lembaga asuransi yang ternama sekalipun. Oke, kalau Bang Masinton, kalau dari dialog ini saja tanya kepada masyarakat, mayoritas ini banyak yang kontra atau tidak berpihak dengan asuransi ini. Apakah ada celah untuk tidak diberlakukan aturan tersebut, Bang Masinton? Dari DPR ini bagaimana? Iya, kalau memang nanti kita tidak melihatnya itu bahwa tidak ada harmonisasi, tidak ada sosialisasi dan tidak jelas begitu ya tentu DPR ya harus menolak seperti itu, karena apapun peraturan pemerintah terkait dengan asuransi wajib ini harus mendapat persetujuan DPR. Nah, maka tentu ya kita minta betul karena ini menyangkut pengguna kendaraan yang sangat besar, ratusan juta, 100 juta lebih, maka itu harus bisa detail betul gitu ya. Jangan satu arah, jangan cuma maunya pemerintah menagih asuransinya kepada masyarakat, membebankan ke masyarakat, kemudian masyarakat tidak dijelaskan aspek kemanfaatannya apa, ya, terus kemudian efisien tidak, memberatkan tidak, maka itu harus benar-benar dikaji dan masyarakat harus didengarkan seperti itu agar nanti ketika akan dilakukan aturan ini maka dia bisa diterima oleh masyarakat secara sadar seperti itu. Kalau tidak ya menurut saya ya DPR bisa menolak peraturan pemerintah kalau kemudian ya kita anggap nanti ini memberatkan masyarakat dan kemudian kemanfaatannya juga tidak jelas. Dan tata kelola pengelolaan dari dana asuransi ini juga tidak jelas, nanti kan kita bisa melakukan penolakan terhadap itu gitu agar diperbaiki dan disempurnakan. Oke, kalau dari Mas Wisu sendiri ada titik temu lain tidak sih memberlakukan aturan ini dengan quote and quote mungkin bagi yang mampu, bagi yang mau, ataukah memang tolak sekalian? Ya, jadi peraturan ini kan kalau memang sudah terlihat jelas ya bahwa ada rencana untuk membebankan biaya asuransi ya. Jadi sebenarnya kan masih ada waktu nih hingga Januari 2000. Makanya kita lihat nih apakah dari pihak otoritas jasa keuangan benar-benar serius ya melakukan review, melakukan konsultasi dengan stakeholders. Dan saya rasa ruang untuk memperbaiki masih ada kok, asalkan mereka mendengar suara-suara rakyat ini nih, pengendara kendaraan bermotor ini yang benar-benar kalau dibebankan biayanya pasti akan sangat mencekik sekali. Itu sih. Kalau Pak Tulus terakhir bagaimana Pak Tulus? Apa Pak Tulus tidak setuju ketika aturan ini diberlakukan ataukah boleh aja bagi yang mau dan mungkin bagi yang mampu, Pak Tulus? Ya, pertama tadi harus ada satu edukasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat tentang kebermanfaatan dari asuransi ini, dan terutama itu kedua, jangan sampai kebijakan ini lebih kepada untuk membangkitkan industri asuransi daripada untuk melindungi masyarakat, karena terus terang industri asuransi kita masih lesu dan rasio berasuransi itu masih rendah, hingga mungkin diwajibkan dengan asuransi ini. Dan saya kira juga dari sisi daya beli, ability to pay juga nanti formulasinya harus jelas ya, jangan sampai kemudian memberatkan karena tunggaan di pajak saja masih sangat banyak, sekitar 20-30% orang yang belum bayar pajak untuk kendaraannya, khususnya sepeda motor. Nah, pajak yang itu aja sudah lama tidak dibayar, apalagi sekarang akan dikenakan asuransi yang sifatnya wajib.
Baik. Dan yang ketiga saya kira bahwa Ya, dilanjutkan Pak. Ya, saya kira tadi yang terpenting adalah kebermanfaatannya, ya. Masyarakat, pemerintah harus membuat konsep yang jelas, komprehensif, dan kemudian ke depan akan seperti apa, ya. Karena apakah seperti BPJS Kesehatan atau apa, dan kemudian nanti jangan sampai ada duplikasi terhadap kebijakan asuransi yang lain, baik di swasta maupun yang di pemerintah. Pak Tulus, terima kasih banyak, dan juga Bang Masinton, Mas Wisnu, terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana, ini masih ada waktu sosialisasi, bahkan akan banyak diskusi terkait asuransi kendaraan bermotor tersebut, pemirsa. Kita tunggu saja. Sesaat lagi rekan saya Ken Ana sudah siap dengan informasi penting tampaknya. Ken, ada apa ya? Ca Anissa dan pemirsa, apa kabar? Indonesia Malam masih akan menemani Anda. Kami memiliki informasi mengenai sebuah helikopter yang jatuh di Pantai Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, sekitar pukul 14.37 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya untuk Anda usai jeda. Aksi tawuran pelajar dua sekolah terjadi di jalur Pantura Pleret dan Pantura Plumbon, Kabupaten. Dalam dua tawuran yang berbeda tersebut, pelajar tampak saling serang yang mengakibatkan jalur Pantura macet. Inilah pemirsa video viral aksi saling kejar antar pelajar dari dua sekolah berbeda terjadi di jalur Pantura Pleret, Kabupaten Cirebon pada Kamis siang. Dalam rekaman yang beredar luas di media sosial, tampak pelajar berlarian mengejar pelajar lain yang kepergok akan melakukan penyerangan ke sekolah mereka. Tak hanya di Pleret, aksi tawuran juga terjadi pada Kamis sore di jalur Pantura Plumbon. Dalam tawuran ini terlihat jelas pelajar saling serang dengan bambu, senjata tajam, hingga petasan. Bahkan di tengah kemacetan arus terdengar berulang kali suara ledakan petasan dari pelajar yang kemudian kocar-kacir berlarian. Warga mengaku resah dengan peristiwa tawuran yang acap kali terjadi di jam pulang sekolah hingga sore hari. Penertiban bangunan rumah di atas tanah PT KAI di Jember, Jawa Timur berlangsung ricuh. Penghuni rumah menolak dikosongkan rumahnya. Pada Jumat pagi, PT KAI Daop 9 Jember menertibkan 6 bangunan rumah yang dibangun di atas tanah milik PT KAI. PT KAI Daop 9 melakukan penertiban karena warga yang melayangkan gugatan terhadap PT KAI Daop 9 Jember kalah di persidangan. Proses penertiban bangunan rumah yang dibangun di atas tanah milik PT KAI di Jalan Mawar, Jember, Jawa Timur berlangsung ricuh. Pemilik rumah menolak mengosongkan rumahnya saat proses penertiban. Reta, pemilik rumah sekaligus ketua RW setempat, bersikukuh tanah tersebut adalah miliknya. Namun PT KAI tetap mengosongkan rumah tersebut meski ada perlawanan. Sejak 35 tahun lalu, warga tinggal di rumah tersebut setelah salah satu kerabat mereka menjadi pegawai di PT KAI. Untuk pengamanan proses penertiban, Polres Jember menerjunkan puluhan personilnya di lokasi penertiban. Ratusan mahasiswa dan warga menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya. Para pendemo mengecam kejaksaan setempat karena lamban menetapkan tersangka dalam kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 10 triliun rupiah. Selama aksi berlangsung, pengunjuk rasa sempat menerobos dan saling dorong dengan aparat kepolisian. Ratusan mahasiswa dan warga Aceh Barat Daya menggeruduk kantor Kejaksaan Negeri setempat. Ratusan massa tersebut langsung mendorong pintu pagar yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Namun karena kalah jumlah, ratusan massa berhasil menerobos masuk. Aksi massa ini sengaja digelar oleh mahasiswa dan warga lantaran salah satu perusahaan perkebunan sawit di wilayah Aceh Barat Daya diduga masih melakukan aktivitas, padahal izinnya telah dicabut dan lokasi HGU telah disita pihak Kejari.
Akibat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan tersebut, negara dirugikan sebesar 10 triliun rupiah. Para mahasiswa dan warga mendesak pihak Kejari untuk segera menetapkan tersangka. Masa aksi baru membubarkan diri setelah pihak Kejari meminta waktu 1 pekan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan alasan harus berkoordinasi dengan pimpinan daerah lainnya. Informasi lainnya pemirsa, sebuah helikopter jatuh di Pantai Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali sekitar pukul 14.37 waktu Indonesia Tengah. Seluruh kru dan penumpang selamat dalam peristiwa tersebut. Helikopter PKWSP tipe Bell 505 mengalami insiden di wilayah Pantai Suluban, Kabupaten Badung, Bali. Insiden tersebut terekam kamera amatir warga yang diunggah di media sosial. Dalam rekaman gambar tersebut, tampak helikopter berwarna putih terbalik di sebelah tebing dengan baling-baling yang terlilit tali. Kejadian ini bermula ketika helikopter lepas landas dari helipad Garuda Wisnu Kencana Uluwatu, Bandung pada pukul 14.33 waktu Indonesia Tengah. Namun belum lama mengudara, helikopter tersebut jatuh sekitar pukul 14.37 waktu Indonesia Tengah. Kepala Kantor Basarnas Bali, Inyoman Sidakarya menyatakan seluruh kru dan penumpang yang berjumlah 5 orang telah berhasil dievakuasi dan dalam kondisi selamat. Penyebab pasti jatuhnya helikopter belum diketahui, namun kuat dugaan karena tersangkut tali layangan atau terbang terlalu rendah. Lupa mematikan kompor, sebuah rumah di tengah pemukiman padat penduduk di Klaten, Jawa Tengah ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, namun kebakaran ini menimbulkan kerugian material puluhan juta rupiah. Video amatir warga ini memperlihatkan kejadian kebakaran sebuah rumah yang terjadi di Desa Glagah, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Kamis malam. Api membakar seluruh bagian rumah. Peristiwa tersebut membuat warga panik, sebab selain sebagai rumah tinggal, rumah tersebut juga digunakan sebagai posko mahasiswa yang sedang KKN. Berdasarkan kesaksian warga, saat kebakaran terjadi, rumah dalam kondisi kosong. Ketika itu, penghuni rumah sedang tidak ada di rumah. Sedangkan para mahasiswa KKN sedang berkegiatan ke luar Klaten. Api baru bisa padam setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 mobil tangki BPBD terjun ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi karena penghuni rumah lupa mematikan kompor saat pergi. Lantar dhuwur dhewe. Nah, sambisan dia barang. Kebakaran hebat terjadi di pemukiman padat penduduk di Desa Kota Gading, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Insiden kebakaran membuat panik warga setempat. Kobaran api yang membesar membuat panik warga. Mereka lari berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri. Menurut saksi mata, api berasal dari salah satu rumah warga dan kemudian dengan cepat merambat ke rumah lainnya yang sebagian besar bangunannya terbuat dari kayu. Warga sekitar bergotong royong memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian, mobil pemadam kebakaran milik Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab 4 Lawang dikerahkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki petugas. Seorang narapidana kasus kekerasan terhadap anak ditemukan tewas di toilet kamar hunian Lapas Kelas 1 Palembang, Mata Merah. Jenazah S ditemukan oleh petugas kebersihan lapas pada pukul 7.20 waktu Indonesia Barat. Petugas dari Kepolisian Kota Palembang langsung memeriksa tahanan tersebut dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan yang mendalam untuk mengetahui penyebab kematiannya. S merupakan warga binaan dengan kasus kekerasan terhadap anak dan mendapat hukuman 15 tahun penjara. S baru menjalani masa penahanannya di Lapas Mata Merah sejak bulan Desember lalu.
Ya, informasi tadi pemirsa mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam ini, Caca. Ya, benar sekali Ken, tapi kita juga harus mengingatkan kepada pemirsa TV One untuk menyaksikan One on One bersama Tisa Naveni yang mewawancari Yusuf Hamka dengan judul Pemilik Tol ini mendadak maju dalam Pilkada Jakarta. Saya Caca Anissa. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia malam pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.